Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min sunnati ajma'in. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, adalah satu perasaan yang teramat sangat bersyukur ketika ada hari berkumandang berakhirnya bulan Sya'ban. Datanglah saat yang selalu kita nantikan, datangnya awal Ramadan. Tanpa harus perlu kita menunggu pengumuman ataupun dari penglihatan ru'yatul hilal, karena bagi kita jamaah masjid Istiqomah telah meyakini perhitungan hisab wujudul hilal sebagaimana yang dibacakan oleh imam, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan datang bulan Ramadan maka berpuasalah. Jadi begitu hari datang, ada satu rasa kesyukuran yang sangat mendalam bahwa Allah memperkenankan kita menjumpai bulan Ramadan. Meskipun kemudian kita mengetahui di antara saudara-saudara kita kaum muslimin ada perbedaan dalam menentukan awal Ramadan, itu bukanlah sesuatu yang harus terus-menerus diperbincangkan dalam artian kemudian terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat dalam. Kita sudah sepakat dan kita mengetahui adanya kemungkinan perbedaan itu justru dari perhitungan yang dilakukan sejak awal, bahwa pada pukul 15 kurang lebih 15 sore tadi telah terjadi istimewa atau konjungsi antara bulan dan matahari, yang kemudian pada saat maghrib matahari tenggelam duluan sehingga bulan sudah wujudul hilal. Itulah satu kriteria yang berdasarkan surat Yunus ayat 5, ketika Allah mengatakan bahwa peredaran bulan dan matahari bisa menjadi perhitungan karena beredar pada garis edarnya, pada manjilah-manjilahnya. Itu satu catatan kecil sehingga kita tidak ragu-ragu malam ini kita mengadakan tarawih perdana dan esok hari mengadakan puasa. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, rangkaian kegiatan dalam Ramadan telah disiapkan jauh-jauh hari takbir masjid Istiqomah. Mulai kegiatan-kegiatan peribadahan maupun kegiatan penunjang lainnya. Bahwa itu semuanya kemudian membutuhkan dana, takbir masjid yakin sebagai tahun yang lalu anggaran yang kita susun memang cukup besar, kurang lebih 335 juta rupiah, dan saat ini belum juga ada 10% yang kita kumpulkan. Tetapi sebagai tahun lalu 315 juta kemudian juga tertutup oleh infak jamaah sekalian. Yang menjadi penting bagi kita sekarang di awal Ramadan ini adalah bagaimana mempersiapkan diri kita mengikuti jalan ibadah Ramadan. Ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Persiapan pertama adalah persiapan ruhiyah, roh jiwa kita. Harus kita yakini bahwa dalam Ramadan ini jangan sampai akidah tauhid kita betul-betul merupakan akidah yang tersimbolkan dengan mantap, sehingga kita sadar bahwa melaksanakan ibadah Ramadan adalah wahtisaban lillahi ta'ala, penuh dengan perhitungan karunia Allah, dan kita sadar semuanya bagi Allah Ta'ala. Hati kita tidak akan tergoyahkan oleh nilai-nilai yang mungkin mempengaruhi dalam akidah tauhid kita. Yang kedua, dalam melaksanakan ibadah puasa al-fikriyah yang berkaitan dengan ilmu, banyak ulama menyatakan al-ilmu qabla al-ibadah, al-ilmu qabla al-amal, al-ilmu qabla al-qaul. Ilmu sebelum melaksanakan ibadah, ilmu sebelum melaksanakan amal itu menjadi sangat penting. Agar puasa kita menjadi lebih bermakna, maka harus dengan ilmu. Sebab kalau tidak dengan ilmu, bisa saja puasa kita mempunyai nilai yang teramat dangkal. Kita akan mengetahui nilai-nilai keutamaan tatawuf dari puasa Ramadan. Karena puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga. Indahnya puasa adalah kemudian ada tatawuf, ada keutamaan, mengakhirkan sahur, mengawalkan berbuka. Jadi bukan sekedar kemudian memanjangkan rasa
Oleh karena itulah apabila kita sangat memahami tentang nilai-nilai puasa yang kita pelajari dari segi ilmu, insya Allah puasa kita menjadi bermakna dan menjadi sangat penting. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, banyak orang yang puasanya sia-sia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena tanpa ilmu dia tidak sadar pahala puasanya terputus karena melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Oleh karena jamaah yang berbagi rahmatullah, marilah dengan pemahaman kita, nilai-nilai takwa kita utamakan dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Godaan pasti selalu ada. Salah satunya karena memang seperti kita ketahui, bangsa Indonesia punya hajat di tengah bulan Ramadan ini. Saya berulang kali mengingatkan, salah satu yang bisa merusak pahala puasa kita adalah ghibah, apalagi sampai fitnah atau kemudian membuka aib seseorang, itu akan mengotori nilai-nilai puasa kita. Oleh karena yang kedua, dengan ilmu kita mampu melaksanakan puasa sebaik-baiknya, sehingga akan melihat orang yang melaksanakan puasa dengan ilmu dan penuh keikhlasan tadi, sampai akhir Ramadan akan semakin meningkat derajat amal ibadahnya. Dan yang ketiga, persiapan puasa yang kita lakukan sejak awal, persiapan jisimnya, badan kita. Puasa adalah sebuah kegiatan ibadah yang berkaitan dengan ritme hidup, karena ada perubahan dari yang biasanya kita makan setiap waktu bisa kita lakukan, maka kita harus menahan dari fajar shadiq hingga maghrib bulan yang tahan. Pasti ada rasa lapar dan ada rasa dahaga. Oleh karena perlu kesiapan tubuh yang baik. Sederhana, kalau Anda mempersiapkan dirinya dengan baik, insya Allah puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Relatif kemudian tidur malamnya berkurang setelah sholat tarawih, tadarus Quran, atau nanti kemudian tengah malam bangun untuk kembali berhadapan dengan Allah, melaksanakan sholat tarawih tengah malam, dilanjutkan dengan syahur dan kegiatan yang lainnya, pasti membutuhkan satu kekuatan fisik. Oleh karena persiapan al-jism, persiapan badan, kekuatan kesehatan kita menjadi sangat perlu. Dan yang keempat, persiapan al-maliyah. Memang puasa adalah menahan tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Tetapi kalau kemudian kita memperhitungkan ada kadang-kadang kebiasaan, kalau sudah berlapar-lapar sepanjang siang hari, maka kadang-kadang menu buka puasanya pun menjadi sedikit berlebih. Itu bisa kita maklumi. Tetapi yang menjadi lebih penting dalam puasa adalah al-mal yang persiapan harta. Bukan sekedar untuk menambah menu buka puasa, bukan sekedar untuk memperbarui pakaian kita di Idul Fitri nanti, tetapi sebagaimana Rasulullah SAW, kalau sudah masuk bulan puasa luar biasa kedermawanannya, sehingga seakan-akan harta uang seperti angin yang lewat, karena nggak pernah mampir lama di saatnya, terus lewat diberikan kepada yang lebih berhak. Oleh karena itulah persiapan harta kemudian kita berhemat untuk membeli dari hal-hal yang mungkin kurang perlu. Kita utamakan infak dan sedekah. Salah satu adalah kemudian memberi makan orang yang berbuka puasa. Kita semua meyakini dan memahami perintah Rasulullah bahwa barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pahala sebesar orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Oleh karena itu juga kemudian kita ambil rezeki, memberi kesempatan mengajak mereka semuanya dalam rangkaian kegiatan bulan Ramadan sejak esok sore. Sabtu sore kita akan mengadakan kegiatan yang sering disebut dengan takjil. Dari tahun ke tahun memang hal yang menarik sebagai bentuk syiar Ramadan. Ada lebih dari 1.000 orang datang di masjid di kawasan dan semuanya wajib berkarya. Tentu membutuhkan biaya yang juga sedikit, tapi kami percaya dukungan para jemaah akan mampu menutup segala kegiatan tersebut.
ada satu kegiatan yang agak unik di Masjid Kauman. Kalau takjil hari Kamis istimewa, menunya gede. Alhamdulillah, sejak setengah bulan yang lalu sudah ada beberapa orang yang daftarkan saya pokoknya jatah hari Kamis untuk berapa 1.000 orang. Sudah pokoknya nanti tinggal buka rekening transfer sampai 2 orang, sampai kemudian kita kebingungan. Ya, ini memang tradisi, tapi dalam rangka mensyiarkan bulan Ramadan tidak ada salahnya. Di samping hari-hari lain juga dan beberapa menu sudah kita siapkan. Menu sejak awal sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa. Karena ini bagian wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang melakukan syiar agama Allah, maka telah muncul dari min taqwal qulub, dari hati yang bertakwa. Sebagai perwujudan dari Ramadan adalah ba'alam tatakun, maka kita mengagumkan syiar agama Allah di Ramadan menjadi sesuatu yang perlu. Oleh karena itulah rangkaian kegiatan selama 30 hari sampai Ramadan telah kita siapkan semuanya. Baik imam-imam pun kita siapkan. Hari tertentu jamaah yang ingin merasakan nikmatnya imam yang agak panjang bacaannya 1 juz malam, kita coba supaya kemudian ya mungkin mirip-mirip di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ada kenikmatan tersendiri. Bagi yang pengen jamaah tarawihnya jam 2 dini hari, kita siapkan juga agar suasana lebih khusyuk dan lebih tenang. Semuanya tentu mempunyai nilai-nilai tersendiri di hadapan Allah. Tadarus Quran usai tarawih kita laksanakan juga. Besok subuh, setelah subuh ada kuliah subuh, ada lagi kuliah sampai syuruk. Ustaz Khudori akan membawakan kitab khusus, maaf saya lupa kitabnya, akan dikaji setiap hari usai kuliah subuh di Serambi. Kalau kuliah subuh di Mimbar ini, kuliah duha, kuliah syuruk di Serambi akan mengkaji khusus kitab. Oleh karena ini semuanya dalam rangka al-fikriyah, lebih kita memahami apa yang kita lakukan dalam ibadah puasa, sehingga puasa kita menjadi lebih bermakna karena pemahaman kita. Demikianlah catatan singkat atas nama Taklim Masjid Kauman yang telah mempersiapkan rangkaian kegiatan Ramadan. Sungguh ucapan terima kasih yang tak terhingga kami aturkan kepada seluruh jemaah yang menegakkan malam-malam Ramadan, yang memakmurkan masjid ini. Insya Allah kita semuanya akan melihat janji Allah, lahumul jannah ya sohibul bagi musuh. Sebelum kami akhiri dan nanti dilanjutkan sholat tarawih, setelah tarawih ini akan dilaksanakan pengucapan syahadatain dari 2 orang saudara kita yang menyatakan masuk Islam. Karena tadi dibicarakan kemarin karena ada sedikit kesulitan teknis, sedikit terlambat, akan kita laksanakan setelah jamaah tarawih. Berkata apabila ibu bapak berkenan menyaksikan pada sebentar, 2 orang atas nama Maria Immaculata Afran dan yang kedua saudara Agustinus. Dua-duanya tadi siang sudah kami ajak bincang-bincang menyatakan kesemuanya, dan dua-duanya telah menyatakan kesemuanya untuk masuk Islam dan meninggalkan